Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Al-Mukarram yang kami hormati dosen pengampu Al-Qur'an dan Hadis yakni Bapak Doni Burhan Nur Hasan LCMA, dan yang kami hormati teman-teman baik putra maupun yang putri. Oke, kami terima kasih atas waktu yang telah Bapak dan teman-teman berikan kepada kami. Kami selaku kelompok 12 mempunyai materi klasifikasi berdasarkan kualitas perawinya. Teman-teman pemateri dari kelompok 12 mempunyai 3 anggota, yakni yang pertama Sania, yang kedua saya sendiri Agus Sururi, yang ketiga Kak Dimas. Untuk pemateri yang pertama, yakni Sania, tempat dan waktu kami haturkan. Materi tentang klasifikasi hadis ditinjau dari kualitas perawinya. Yang pertama adalah pengertian dan contoh hadis. Yang pertama ada hadis sahih yang menurut bahasa berasal dari kata sahaha, yasihu, suhan wasihatan wasahahan, yang berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, dan yang sah. Para ulama biasa menyebut kata sahih itu sebagai lawan kata dari kata sahim atau sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Contoh hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Kitab Al-Azan. Syarat-syarat hadis sahih: ada rawinya bersifat adil, rawinya bersifat dobit, sanadnya bersambung, tidak berilat, tidak syadz atau janggal. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh orang yang adil tetapi kurang sedikit kedebitannya atau kurang hafalannya, tidak terdapat di dalamnya suatu kejanggalan, dan juga tidak terdapat cacat. Hadis hasan terbagi atas 2, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang dirinya sendiri telah memenuhi kriteria hasan sebagaimana telah disebutkan dan tidak memerlukan bantuan dari yang lain untuk mengangkatnya ke derajat hasan. Dan yang kedua adalah hadis hasan li ghairihi, adalah hadis yang sanadnya ada rawi yang tidak dikakui keahliannya, tetapi dia bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian ada riwayat dengan sanad yang lain yang bersesuaian dengan maknanya. Contoh hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam bab Fadi Ail al-Jihad. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memiliki salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Jadi, suatu hadis dianggap dhaif bila belum dapat dibuktikan kesahihan dan kehasanannya. Namun, ulama hadis dapat mengetahui kedhaifan suatu hadis, membuktikan dan menjelaskan letak kedhaifannya. Bila hadis itu dinyatakan dhaif, dengan demikian akan menjadi jelas berat ringannya kekurangan atau cacat yang dimiliki hadis tersebut. Contoh hadis dhaif adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim Al-Asram dari Abi Tamimah Al-Juhaini dari Abu Hurairah. Kriteria hadis dhaif adalah sanadnya terputus, perawinya tidak adil, periwayatannya tidak dobit, mengandung syadz, dan mengandung ilat. Baik, terima kasih untuk pemateri yang pertama. Untuk melanjuti pemateri yang kedua yang akan disampaikan saya sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjuti presentasi selanjutnya tentang kedudukan hadis sahih, hasan dan dhaif dalam ajaran Islam. Jadi kedudukan hadis sahih adalah sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi kedudukannya daripada hadis hasan dan dhaif. Tetapi berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Para ulama sependapat bahwa hadis sahih dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam, terutama dalam bidang hukum dan moral. Namun mereka berpendapat apabila dijadikan hujjah untuk menetapkan soal-soal akidah. Kedudukan hadis hasan sebagaimana untuk kedudukan hadis hasan sebagaimana hadis sahih, menurut para ulama ahli hadis bahwa hadis hasan baik hasan li zatihi maupun hasan li ghairihi juga dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu kepastian hukum yang harus diamalkan. Kedudukan hadis dhaif adalah beberapa pendapat di kalangan ulama mengenai hukum pengamalan hadis dhaif. Pertama, hadis dhaif tidak dapat diamalkan secara mutlak. Untuk pendapat ketiga, berpendapat boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Abu Daud dan Imam Ahmad berpendapat bahwa mengamalkan hadis dhaif lebih disukai daripada berpedoman kepada akal atau kias. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang-lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi selanjutnya yakni materi yang ketiga yang akan disampaikan Kak Dimas. Tempat dan waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Surapandu, NIM 037. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hadis-hadis yang tertolak dan macam-macamnya. Di sini yang tertolak ada hadis mardud. Hadis mardud adalah hadis yang tertolak pengalamannya sebab tidak memenuhi salah satu syarat diterimanya hadis sebagai hujjah. Hadis mardud dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dhaif dan maudhu. Mengenai faktor penyebab ditolaknya hadis dhaif, para muhadis melihatnya dari dua sisi, yaitu dari matan dan sanad. Dari sisi sanad, faktor penyebabnya ada dua, yaitu yang pertama, mata rantainya tidak bersambung sebab ditemukan adanya seorang perawi atau lebih yang hilang atau tidak bertemu satu sama lain. Yang kedua, karena cacatnya perawinya, baik dalam keadilan maupun hafalannya. Ini macam-macam hadis. Yang pertama, macam-macam hadis yang tertolak karena gugurnya perawinya. Yang pertama ada mursal. Mursal adalah hadis yang sanadnya terbuang dari akhir sanadnya sebelum tabi'in. Gambarannya adalah apabila seorang tabi'in mengatakan Rasulullah SAW bersabda, atau adalah Rasulullah SAW melakukan ini dan itu. Yang kedua ada mudhal. Mudhal adalah hadis yang syaratnya ada dua orang perawi atau lebih yang gugur secara berturut-turut. Sedangkan idal sendiri adalah terputusnya rangkaian sanad hadis dua orang atau lebih secara berurutan. Yang ketiga ada muqati. Muqati adalah hadis yang di tengah sanadnya terdapat perawi yang gugur satu orang atau lebih secara tidak berurutan. Yang berikutnya ada macam-macam hadis yang tertolak karena cacat dan tuduhan terhadap perawi, yaitu yang pertama ada matrik. Matrik adalah hadis yang menyendiri dalam periwayatannya, yang tidak diriwayatkan oleh orang yang dituduh dusta dalam periwayatan hadis. Yang kedua ada munkar. Munkar adalah hadis yang menyendiri dalam periwayatan yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya, banyak kelengahan atau jelas kefasikannya yang bukan karena dusta. Di dalam satu tema, jika ada hal yang diriwayatkan oleh dua hadis lemah yang berlawanan, misalnya
yang satu lemah, sedangkan yang satu lagi lebih lemah sanadnya. Maka yang lemah sanadnya dinamakan hadis ma'rif, dan yang lebih lemah dinamakan hadis munkar. Seperti itu. Selanjutnya ada mu'alal atau maklul. Hadis ini adalah yang tampak baik, tetapi setelah diteliti dan diselidiki ternyata ada cacatnya. Hal ini terjadi karena salah sangka dari perawinya dengan menganggap bahwa sanadnya bersambung. Padahal tidak. Hal ini hanya diketahui oleh para ahli hadisnya. Yang selanjutnya ada mutarib. Mutarib adalah hadis yang menyalahi hadis lain dan tidak ada cara untuk menyelaraskannya atau menggabungkannya. Selanjutnya ada mutrods. Mutrods adalah hadis yang disandur dengan sesuatu yang bukan hadis berdasarkan perkiraan bahwa saudara itu termasuk hadis. Yang selanjutnya ada maklub. Maklub adalah hadis yang menyalahi hadis lain disebabkan ada redaksi yang didahului atau diakhirkan. Selanjutnya ada muharraf. Muharraf adalah hadis yang menyalahi hadis lain disebabkan adanya perubahan harakat kata meskipun bentuk tulisannya masih tetap. Selanjutnya ada mushaf. Mushaf adalah hadis yang menyalahi hadis lain karena perubahan titik kata sedangkan bentuk tulisannya tidak berubah. Seperti itu. Selanjutnya ada mubham. Mubham ini adalah hadis yang di dalam matan atau sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak dijelaskan apakah ia laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya ada syadz. Syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang dapat dipercaya atau sebutannya bisa disebut dengan izigah, tapi menyalahi riwayat yang lebih kuat karena mempunyai kelebihan pada banyaknya sanad atau aspek lainnya dari segi diterimanya hadis tarjih. Selanjutnya ada muhtali. Muhtali adalah hadis yang perawinya buruk hafalannya karena sudah lanjut usia, tertimpa bahaya, terbakar atau hilang kitab-kitabnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman pemateri pada hari ini karena telah membacakan submaterinya masing-masing. Untuk selanjutnya kami akan membaca untuk selanjutnya sesi tanya jawab yang nanti akan dibuka pada pertemuan online dengan dosen pengampu Al-Quran dan Hadis yakni Bapak Doni Burhan. Baik, kami selaku moderator akan menutup video hari ini. Cukup sekian.